Kalau saya termasuk runner yang tidak suka mendengarkan musik. Jujur ya, kalau cedera, saya nggak pernah cedera yang serius. Karena apa? Saya kan olahraga itu adalah bagian dari my lifestyle, tapi itu bukan suatu yang kayak keharusan setiap hari. Karena prioritas saya kan ada kerjaan, kehidupan sehari-hari, keluarga. Terus lari ini adalah bagian dari kayak semacam complementary. Jadi apa yang saya lakukan, saya tuh tidak terlalu memaksakan. Jadi saya pakai coach kan untuk supaya memantau saya lah, supaya saya ini dengan gaya hidup saya seperti ini, saya suka lari, saya pengen ini, tapi target saya adalah ini gitu. Jadi gimana sih yang baik yang harus saya lakukan? Ya, untuk pertama memang Mbak Yana ini di tahun 2016 pertama masuk ke dunia lari memang seperti running form atau bentuk larinya ya seperti biasa namanya yang belum pernah atau yang belum bisa, memang masih awal banget dan juga itu yang menjadi PR saya utama. Dan juga tadi kalau bisa dilihat juga kayak misalkan ada yang runners yang baru, saya tujuan khususnya adalah memperbaiki running form dulu. Dan perjalanan Mbak Yana ini dari awal sekali memang running formnya dulu atau bentuk larinya dulu yang saya pengen selesaikan gitu, maksudnya dituntaskan. Lalu pas sudah kesini makin lama running formnya sudah bagus, baru kita bisa meningkatkan pace-nya juga dari Mbak Yana. Jadi perjalanannya yang tahap demi tahap, proses demi proses, ya itulah makanya disebut proses itu tidak instan, perlu butuh waktu lama, perlu butuh tenaga yang luar biasa, dan itu Mbak Yana sudah lakukan itu bersama saya. Kan kalau lari maraton itu bukan cuma lari ya, tapi ada persiapan mental juga. Dan persiapan tubuh juga, bukan hanya latihan lari aja. Lari itu kan bagaimana meningkatkan VO2 max kita, supaya pada saat lari kita misalnya tetap bisa enjoy pace-nya. Misalnya kita mau pace berapa, kita tetap di pace yang sama. Terus di kilometer berapa, jangan nyerah atau oh kok jauh banget gitu. Nah itu kan persiapannya setiap minggu saya pasti long run kan, untuk nge-build sampai ke 42 km supaya sanggup lah lari ke sana. Otomatis misalnya larinya long run-nya minggu ini 15 kilo, minggu depannya udah pasti akan 17 sampai puncaknya biasanya 25 atau 30 kilo. Jadi nanti supaya kita ready lah pas lagi race day-nya. Mbak Jana yang saya kenal itu orang yang paling komitmen sama program latihan ya. Dia sangat persisten sama apa yang diberikan, challenge yang diberikan sama dia gitu. Sangat komit, jadi kalau latihan itu paling rajin datang, kayaknya paling jarang bolos tuh kayaknya dia deh gitu ya. Jadi kita latihan itu kan 3 kali seminggu gitu ya. Dia paling jarang latihan bolos gitu. Terus kemudian yang paling sering semangatin kita semua dan nggak pernah lupa buat ngasih perhatian ke teman-teman yang memang lagi punya kendala dalam latihan. Jadi dia orangnya sangat people person ya, sangat perhatian sama orang lain, tapi dia juga sangat komit terhadap program latihannya sendiri. Kalau saya termasuk runner yang tidak suka mendengarkan musik. Karena bagi saya berlari, saya bisa merasakan alam ya, lebih ke natural. Dan saya suka melihat surrounding, karena kan di kantor udah depan komputer, terus abis itu udah dengerin orang-orang di kantor dengan kepentingan pekerjaan. Kayaknya kalau melihat alam terbuka gitu, terus saya sambil pasti ada aja gitu yang suara natural di sana. Atau kalau misalnya race itu kan dengerin cheering, liatin orang gitu, itu kayaknya lebih membuat saya hidup sih. Kan kalau lari maraton itu bukan cuma lari ya, tapi ada persiapan mental juga. Dan persiapan tubuh juga, bukan hanya latihan lari aja. Lari itu kan bagaimana meningkatkan VO2 max kita, supaya pada saat lari kita misalnya tetap bisa enjoy pace-nya. Misalnya kita mau pace berapa, kita tetap di pace yang sama. Terus di kilometer berapa, jangan nyerah atau oh kok jauh banget gitu. Nah itu kan persiapannya setiap minggu saya pasti long run kan, untuk nge-build
sampai ke 42 km supaya sanggup lah lari ke sana. Otomatis misalnya larinya long run-nya minggu ini 15 kilo, minggu depannya udah pasti akan 17 sampai puncaknya biasanya 25 atau 30 kilo. Jadi nanti supaya kita ready lah pas lagi race day-nya. Kalau untuk yang ke London biasa Mbak Yana ini kan men-spare waktu, ibaratnya informasi ke saya kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan sampai 7 bulan, 8 bulan ke sana udah menginformasikan coach saya mau ikut London Marathon. Jadi yang dipersiapkan dari tahap persiapan umum adalah volume yang besar, terus juga seperti kita menjalankan long run bersama teman-teman tadi juga, walaupun memang beda-beda secara peaknya. Jadi yang dipersiapkan itu long run panjang, dan juga latihan intervalan, fartlek, nutrisi juga jangan sampai lupa, dan juga preventive injury atau pencegahan cedera juga. Karena tentunya pada saat berlari kita pengen tubuh yang enak, nyaman, karena kita akan membawa tubuh kita selama 42 kilo. Jadi tadi perlakuannya preventive injury, pencegahan injury dengan flexibility penuh, seperti itu. Nah, jadi saya tuh nggak pernah terlalu, misalnya coach bilang segini, ya udah saya ikutin. Terus abis itu kalau misalnya saya capek, saya bilang, coach capek nih, ya udah istirahat dulu, atau saya do yang seperti pilates untuk flexibility. Terus cederanya juga lebih waktu ke pilates itu kan karena work from home, terus hips saya imbalance, terus abis itu ternyata pilates ini bisa membantu untuk flexibility badan juga gitu. Jadi otomatis kalau saya tuh karena saya nggak memaksakan, jadi cederanya itu bisa nggak pernah yang cedera serius sih gara-gara lari. Mas Adi ini aktif sekali dengan berolahraga. Selain dia berlari, dia juga bersepeda. Selain bersepeda, dia juga main golf. Kemudian yoga juga dia. Gitu. Jadi sangat aktif sekali untuk kegiatan olahraga. Mau menyelesaikan Berlin sama London ya tujuannya ya pertamanya menyelesaikan tugas lah ya ibaratnya ya. Udah melakukan beberapa sport major, ngelihat teman-teman juga yang sudah selesai, saya merasa kalau nggak komplit nih kalau belum selesai. Tapi itu bukan ke arah bahwa mendapatkan medalinya sih, tapi ke arah kalau saya selesai itu bisa lebih memotivasi, tujuannya untuk memotivasi lingkungan saya, komunitas saya, teman-teman saya, keluarga saya untuk setidaknya mengikuti apa yang saya lakukan. Nggak perlu ikut maraton 42 kali, karena kan masing-masing punya porsi kebutuhan dan latihan yang cocok buat diri kita masing-masing ya. Tapi paling nggak udah mulai harus bergerak dan berolahraga, karena itu nggak pernah salah, olahraga itu bagus buat diri kita. Seperti yang pada umumnya kita mempersiapkan Mas Adi di 2 event yang memang sangat berdekatan. Ya, memang harus ada persiapan khusus dengan menambah volume latihan. Volume latihan di sini adalah jarak yang harus dia tempuh per minggu. Sehingga jaraknya bisa lebih dari 50 sampai kurang lebih 50 kilo per week-nya ya, yang dia tempuh selama seminggu. Ini olahraga yang serius loh, dan 42 itu nggak main-main ya. Tidak pernah terpakai, memang sakit, painful, tetapi manfaatnya benar-benar nyata dan ada.